Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalian apa ya? Ini hadis masyhur. Artinya terjemahnya kurang lebih, man barang siapa soma yang saum, barang siapa orang yang saum pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sajama anu saum dina bulan Ramadan dasarna iman sareng ihtisab, maka bakal dihampura dosana anu geus kaliwat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, syarat saumnya dua, satu iman, dua ihtisab. Iman itu percaya bahwa saum ini diwajibkan oleh Allah. Kita mengakui makhluk Allah yang siap melaksanakan perintah Allah tersebut. Jadi dasarnya saum itu bukan disuruh selain Allah, tapi merasa memang disuruh oleh Allah. Tidak peduli kepada siapapun. Ini Allah yang nyuruh. Rek umum, rek ente, rek usum, rek ente, dah Allah mengibaran. Erek tatana apa puasa pes, moal ente puasa sabado. Jadi tidak terkait, tidak termotivasi oleh yang lain. Murni motivasinya semata-mata iman karena Allah. Satu. Yang kedua, syaratnya ihtisab. Kalau di dalam terjemah biasanya serta mengharap ridho Allah, gitu terjemahnya. Tapi sebetulnya ihtisab itu sebetulnya harfiahnya mengharap pahala, harap buruhan, gitu. Satu dasarnya iman, kedua dasarnya mengharapkan pahala sesuai dengan tingkatan. Ada pahala di dunia yang dia inginkan, ada pahala di akhirat, ada pahala keridhaan Allah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Tetapi dia melaksanakan saum mampu berlapar-lapar, sabar menahan haus, karena dia yakin dia akan mendapatkan pahala. Kalau tidak yakin akan mendapatkan pahala, maka berat saum teh. Makanan ada, minuman ada, tapi ditahan, padahal tubuh membutuhkan. Tipu. Air teh hayang ganjaran rek naon dirasa. Kalau tidak ingin pahala, kenapa harus berlapar-lapar? Gitu. Capek-capek. Air mana yang ganjaran teh hayang lapar unggul. Buat apa? Jadi satu dasarnya iman, yang kedua dasarnya mengharap balasan, mengharap pahala dari Allah. Seseorang tidak akan mengharap pahala dari Allah kalau dia tidak yakin ini akan diberi pahala. Namun ya, kalau yakin dia akan diberi pahala, dia yakin akan pahala itu, semangat. Mengapa seorang karyawan dia tidak merasa berat ketika berangkat jam 11 malam bagian shift 3 Pak RKM pulang jam 7, padahal orang lain pada tidur? Dia tidak berat, dan setiap pulang biasa saja. Tidak setiap pulang udah pun saking carek bunak siapa molor air empat, tidak begitu.
upah akhir bulan. Capeknya dia bekerja, pergi malam pulang pagi, itu dia tidak merasa berbuat sia-sia. Karena apa? Karena dia yakin ada pahala lah, ada upah nanti dari bulan. Tenang saja orang beriman yang yakin akan pahala di akhirat nanti, ada pahala dan dia pasti akan membutuhkan pahala itu, maka dia mengharap ingin diberikan pahala atas saum itu. Kan orang beriman itu, mohon maaf Pak DKM, belum atau tidak semuanya sampai kepada akhirat. Ada yang masih, termasuk mungkin kita ya, masih berpikiran yang dibutuhkan, yang kita inginkan, yang kita cari itu untuk kepentingan sekarang saja, dunia, belum sampai kepada akhirat. Percaya sih percaya, tapi belum menjadi keyakinan. Setelah meninggal itu ada alam barzakh, ada nikmat kubur, kemudian ada surga, ada neraka, ada mahsyar, ada hisaban. Percaya sih percaya, tapi belum menjadi menjadi perhatian. Jadi masih dianggap sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa tidak. Kalau yang sekarang kita sudah yakin, ini pasti lebaran nih, pasti butuh daging, pasti keluarga butuh baju, benar nggak? Padahal yang tahun kemarin juga belum lunas, sekarang harus ngayuh lagi, liur masyarakat. Jadi saum semakin lama teh bukan semakin fokus, semakin kacau. Dan kita mah terlalu meyakini sesuatu yang belum pasti, sementara yang sudah pasti dianggapnya bisa jadi. Ternyata kan yang pasti itu mati, Pak. Yang pasti itu mati. Oh, dongeng aja mati kok. Ketika meninggal dunia pasti kembalinya ke akhirat, pasti kembalinya ke Allah, dan pasti menjalani prosesi apa yang disebutkan di dalam keterangan, dari mulai alam barzakh, kiamat, mahsyar, mizan, hisab, sirat, neraka atau surga. Itu pasti. Mengapa yang pasti kita anggap mungkin? Bisa jadi maut, bisa jadi itu, mana bisa jadi? Kan pasti. Sedangkan yang mungkin saja terjadi, kita anggap pasti. Kan lebaran mungkin, benar tak? Pasti kita akan mengalami lebaran. Belum pasti. Mungkin. Kenapa yang mungkin kita anggap pasti, yang pasti kita anggap mungkin? Itu salahnya. Namanya umat Islam, mungkin termasuk kita, yang pikirannya masih putar-putar lah, putar-putar tidak perkara yang mungkin. Yang lima, janung, sesuatu yang mungkin. Nah, ketika orang masih seperti itu, belum sampai ke akhirat, dia tidak percaya nanti ada pahala, tapi belum terlalu merasa membutuhkan. Jadi yang lebih dia inginkan dengan pahala saum ini, pahala di dunia. Tidak apa-apa, bagus, karena kita mengharap Allah, bagus. Cuma memang harus ditingkatkan. Tapi yang paling penting poin pada hadis ini, bahwa syarat saumnya itu satu iman, dua mengharap pahala dari Allah. Itu. Nah, ketika seseorang saum dengan dasar dua hal tersebut, dasar iman dan mengharap pahala, maka Allah akan memberikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan memberikan ampunan atau mengampuni dosa yang telah lalu. Itu adalah hadiah dari Allah yang paling besar. Ampunan dari dosa yang telah lalu. Kurang bahasa biasa, ada dengan burukan kejiran di hampura dosa kan gitu ya. Padahal ini yang paling besar. Karena apa? Karena kecelakaan, kegagalan semua orang bersumber dari kesalahan.
Sepintar apapun seorang pengusaha, dia pintar, usahanya pintar, tapi dia salah mengambil kebijakan, bangkrut mah, bangkrut. Perusahaan yang besar, taruhlah Nokia contoh. Nokia itu perusahaan besar, jangan Nokia terlalu kecil. Dulu POC itu serikat dagang terbesar di dunia, sampai sekarang belum ada yang lebih. POC yang katanya menjajah Indonesia itu serikat dagang sebetulnya POC itu. Karena kesalahan manajemen, kesalahan pengambil kebijakan, jadi harus tuh dosa. Sebesar apapun hartanya, sebanyak apapun hartanya, asetnya di mana-mana, usahanya jalan terus, dia sangat teliti, salah baik ambil kebijakan, hancur. Nah, kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah selama ini kehidupan dari dulu sampai sekarang kita selalu benar atau merasa selalu salah? Benar itu ukurannya petunjuk dari Allah, jalan dari Allah, itu berukuran benar. Kalau menghadapi hidup, menyikapi hidup, lalampahan dina hidup, kelakuan di hidup kita yang telah lalu, kemarin, lusa dan seterusnya, kita mengambil kebijakan atas dasar keinginan hawa nafsu, keinginan kita, pemahaman kita sendiri, tanpa didasarkan dengan perintah Allah, berarti kita bisa jadi salah, bisa jadi benar hidup ini. Kalau salah, tidak sesuai dengan perintah Allah, berarti dosa. Kalau dosa, itu berakibat. Akibatnya naon kesalahan tadi itu ya, kegagalan dan kecelakaan. Uyuhan masa kadang berarti hidup kayak begini. Kita harus bersyukur hari ini masih hidup, masih sehat. Padahal siapa tahu banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan sebetulnya kita harus celaka, tetapi ditolong oleh Allah. Bapak tahu bisa ular Piper lah, cekurang orang ibu. Itu orang ibu teh 0, sekian miligram itu bisa membunuh ratusan orang dalam waktu 2 jam. Orang ibu teh. Padahal barang sedetik tidak, tapi akibatnya parah. Kelakuan kurang, omongan, tekan, lalampahan, barandahan, kamari-kamari ya. Ayo mau kira-kira megawe perkara pikiran kaya sedetik tanpa disadari, tanpa diketahui, tenyaho, salah mengambil kebijakan. Padahal lamun walau teu dihampura, urang akibatna kue ayeuna teh bakal cilaka. Cek simpeureun mah bisa jadi dan sebetulnya hidup kita itu dari awal mulai balik sampai kemarin itu mengarah kepada kecelakaan. Sok we menang nikmat tarapati syukur, menang musibah tarapati sabar. Ari ibadah tara ikhlas, bener. Ayo gawe dosa kalah merasa bangga, ayo kita bener dasar kabeh. Kudu nama pan lamun ibadah, lamun taat kudu ikhlas. Lamun boga musibah, menang musibah kudu sabar. Menang nikmat kudu syukur. Kan lamun gawe dosa buru-buru tobat, kan itu kudu nama garis gedena. Sok ayeuna ibadah kembaliya, loba ngahuleng, loba ngalamun, awak sholat, hati mikiran duit, kan gitu orang. Diberi musibah, loba arah, diberi nikmat, loba sombong, aing pintar meangan duit itu, aing menang duit loba. Pokok Gusti Allah. Sebetulnya kelakuan kita itu banyak yang kategorinya dosa, kategorinya salah. Ketika salah itu akibatnya cilaka. Tadi ya pengusaha salah we cilaka bangkrut. Ayeuna urang hidup salah we cilaka. Dunia akhirat cilaka. Ku saum iman ihtisab dengan saum dasarna iman dan mengharap pahala dari Allah, itu dosa diampuni. Penyebab
kecelakaan, penyebab keterpurukan kita di dunia dan di akhirat diampuni oleh Allah. Mau ayat akibat dosa kita yang seharusnya kita nanti celaka karena dosa yang telah lalu, tetapi karena dosanya diampuni, celaka ulang terus. Itu hadiah paling besar. Banyak hadis kalau kita perhatikan, man kharaja min dzulli maksiatin ila izzi taatin. Jadi sumber kehinaan, sumber keterpurukan itu dosa maksiat, tidak mengikuti perintah Allah, itu dosa. Makanya palingan di dalam sholat sehari semalam kita disuruh mengulang-ulang minimal 17 kali, mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ulah megawe dosa, sabab dosa mah kecelakaan. Ngan ayeuna lurus kana kumaha kata gitu. Kudu kumaha ya hirup teh, poek abdi teh. Kudu kumaha yang ngarukan ilmu. Jalan yang lurus di setiap orang itu berbeda, Pak. Ada jalan yang siratnya, sirat itu jalan. Pahami dulu, sirat itu jalan. Ada jalan yang harus dilalui oleh siapapun, seluruh muslim, yaitu rukun Islam yang 5. Itu sirat atau jalan siratal mustaqim yang harus dilalui oleh semua. Ada jalan yang tidak harus dilalui oleh semua orang. Maksudnya disesuaikan dengan tuntutan situasi kondisi. Contoh, sirat dagang itu benar dalam berdagang itu hanya harus dilakukan oleh seorang pedagang. Petani tidak harus melakukan sirat itu. Sirat rumah tangga, jalan lurus dalam mengatur rumah tangga itu hanya harus dilalui, hanya harus dilakukan oleh seorang yang berumah tangga. Tidak harus dilalui oleh seseorang yang tidak berumah tangga. Jangan dapat terkudu nincat di sirat rumah tangga. Nah, sirat itu disesuaikan dengan, kalau di dalam istilah tasawuf tauhid, disesuaikan dengan wadifah. Setiap orang punya wadifah masing-masing, punya situasi kondisi masing-masing, punya tuntutan masing-masing. Makanya karena setiap orang punya kedudukan masing-masing, siratnya juga berbeda-beda. Nah, sirat yang pas, jalan yang lurus ini akan sampai kepada Allah, akan menghasilkan keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat, dinamakan siratal mustaqim. Detail-detailnya, rincian sirat itu bakal diketahui hanya ketika kita punya ilmu. Iya kan sirat. Tentu buka ilmu banyak Pak. Makanya sindri kalau mau goreng yang hidup teh, goreng. Pantas nama kaya kecil pantas naik. Lapan tadi pikirnya aktual. Dan tadi teh ya kemarin, terus kemarinnya lagi di masa lapor, yang bisa dihitung sikap kita, jalan kita yang sesuai dengan siratal mustaqim berapa. Kalau lo kemana nanti kalah langsung menghasilkan dosa, menghasilkan kesalahan. Hidup teh uapek, di tiap detik, tiap menit kudu masih teh ieu. Nah, makanya keuntungan yang sangat besar, hadiah dari Allah yang sangat besar ketika seseorang mukmin saum di bulan Ramadan, dasarnya iman dan ihsan, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Lulus, beda dengan puasa kan? Salah
ngomong kayak dia sakapun suara. Jadi Pak, lamun dibalik ke mah palingan urang teh hirup ripuh wae, susah wae, sumpah wae. Asa kurang we, nanaon asa rudet we. Sing yakin sababna hiji we. Hirup teh teu bener, teu bener. Entah ini kalau bahasa gede mah kan urang mah pacaran salah. Kalau kita mau ke suatu tempat jalan banyak sebetulnya, cuma kita mah salah pilih jalan lurumpir di sana. Wah, non meminjamkan rumah pai akal meminjamkan lurumpir naik turun diseret dulu lupa batu kalah itu pilih jalan tertunda. Padahal ada jalan lempeng bersih tenaga tetap panggil tentunya oh. Iya cek ya. Nah ada salah itu tenang tukang dagang orang yang dagang itu kalau dia tahu sirot paham sirot yang harus dia lalui dengan kondisi wadifah kedudukan dia berdagang dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Kata-kata kalau seorang pedagang pebisnis itu karena otaknya kapitalis dia hanya mengharapkan keuntungan yang sangat besar dengan modal yang sangat sedikit. Bisa mah di modalan dagang sayur padi yang ngumpul ayam dagang sayur teh mulungan di pasarnya kalau sayur di picenan lain ternyang bala-bala ayam mah modalan otaknya kapitalis. Nah karena itu salah bahasa agama mah dosa dan tanda kutipnya lain disiksa kan salah jalan kalau nyangan jalan berpikir niat nage dapat kumpul keuntungan padahal sirotna di agama satu misalkan niat ibadah da urang teh boga anak pamajikan hayang nyumponan kewajiban ngan apakahan anak pamajikan nya ku Gusti birizkiana diberi kanan anak urang teu abdi mawat oke pasti eta anak abdi jeung pamajikan abdi teu dalalakan da urang ge bageran geuning teu dibere dahar ku kolotnya ditinggalkeun ku kolot mawat teh keur budak itu kadire keterlengan salangan teu we dahar we geuning teu we boga milikeun rezeki teu kitu ge Allah nu ngarezekian maradas teh tonglang teuing ka budak teh ieu mah da kubagi murang kalina dititipkeun ka abdi Gusti abdi bisa ngadapur kawas ieu dagang niatan sejak nganapakahan ideal napakah anak pamajikan gesiji mageda pantangan nu kadua abdi teh boga tatangga hidup teh kepada jeung muslimin muslimat mukminin mukminat muslimin tatangga abdi teh loba kabutuhkeun ku kebutuhan sapopoena teh nu butuh minyak nu butuh asin nu butuh naon karunya jauh mah kudu langsung ka Purwakarta mah geuting-geuting butuh obat geuring karunya ka rumah sakit mah niat rek tutulung kanu butuh katalan kanu susah nyadiakeun keur jelema anu butuh dua kata tilu nyieun kahadean ka sasama 17 mungkin bapak yang sadaya nanti warung oke dan mah amak-amakan saputin-putin jam 1 ke gedor cok nah ayah keluarga teriut ya sirah siapa untuk eling mah itu oh iya boleh mah daya cenah iki aya paramet bener paramet aya paramet mah aya wah gesit tukang warung teh da geuning da memang tujuan lagi urang jadi dokter kehalaman sakola lagi makan ayeuna urang tukang warung dagang obat pirang bala jadi dokter mah atuh hayang barang-barang takanan teh obat ya sugan sakeun henteu we sia tah dibeda ditatawarkeun ka urang imah obat teh teu orderana ngan di mana aya butuh dia jadi ningali teh lain bakti tapi kahadean enak aja rumah akan urang masuk kaduha hirup teh hayang barokah terus ai barokah naon geura barokah teh ziyadatun fil khair itu ziyadatun khair tamam kahadean
ulama urang hirup kaboga milik kurang nanaon namun dipigawe kurang jadi kahadean kayak tukang warung tadi gulungan tatana teh kahadean tukang mere duit 100.000 mere duit 10.000 leutik memang diukurkeun jeung mere 1 miliar 2 miliar mah dina TV gini tapi candak ikhlas kan gitu nu mugur ikhlas Gusti Allah. Bapak gabung duit 100.000 dibikeun 50.000 Bapak mah 30% lah Bapak apa dibikeun coba mau beunghar merek 1 miliar aset kamu ge 282 triliun 100% urang mah 50% harta urang dibikeun da pokona 100.000 dibikeun 50.000 manehna mah boga triliun teu bisa kumaha ieu 1 triliun can pernah ningali ka seperti itu jadi saya kumaha eta uang gede sagede pantau bukan teu 1 triliun ai mingkeun saem misalkan saeutik janten sirat anu kudu dilempangan detailna dina tiap-tiap jami beda-beda karena tuntutan wadifah kondisi pribadinya juga beda-beda. Tak memahami sirot eta hese kudu boga ilmu diboga ilmu karena menjelaskan orang sadar ini kadang ada orang lain beda-beda kesalahan orang imam ngaku mumpun keur ngaji urang mah menyikapi hidup teh sok salah wae da anu jadi patokanana pikiran jeung kahayang urang lain dituju jauh lain dituju jauh da ilmuna eueuh teh lamun aya murid sakola ya punten sakola SMP kelas 3 muridna teu lulus Pak geus ujian teh teu lulus salah ujian apa lain aya itu lulus ke ujian sarua aya kunaon make teu lulus tapi kata hese dengan gawe kacau we akibat teu lulus lah sakola eta teu lulus teh akibat aya ujian apa lain lain akibat aya ujian terus mah da loba nu lulus oke di ujian sarua akibat naon akibat salah ngeusian soal salah persen anu ujian teh dipasihan soal ya aya lulus mah bener ngeusian soal aya nu salah mah teu lulus salah ngeusian soal jadi sok rek nanyakeun Bapak rek miring ka kuliah-kuliah sahaja minum teu boga persoalan kabeh diboga masalah persoalan teh boga sadayana kan moal bagja sadayana naon sababna kumaha ngeusianana lamun urang memandang diri urang gagal nah aduh aing mah gagal ieu teh saking geus sekolah kieu batu mah anu urang mah kieu gagal ya di alatna kurangnya cek urang teh salah-salah nah asa urang atuh hirupna hirup lain palapan hirup lain palapan masalah tapi palapan urang mah ngeusian soalna salah bere masalah walau bere persoalan walau kuduna mah jawabanna teh bener nuturkeun perintah Allah ieu mah teh bawa kana sorangan jadi we hancur bener teh kan gitu punten jami anu bunghar ayeuna sok taros tingali profilna biografina hampir kabeh teh teu boga asa ngan dina setiap aya ujian persoalan tangeusian teh bener urang kan salah wae Gusti Allah punten nya aya masalah persoalan masalah inna syarra wa inna khaira wa syarra fitnatun saestuna kebaikan dan keburukan fitnah ujian jadi urang teh kalau ujian teh dua hiji kahadean dua kakorengan hiji beunghar dua balangsa hiji cager dua gering sadayana ge ujian karena lihat kamarnya kan puasa aja lah anak-anak teh lama ya apa jadi kata ujian deh
Jami diuji kalau diberi benar usaha majunya, usaha kajong-kajong pakai duit wes ya teman. Batu mana jong runtah teh kalah kotor, si teman jadi duit, najong sangka kuat teh jadi duit, bus duit si teman. Orang cepat mah kasih untuk si teman duit, orang teh. Ih, nanaonnya si teman perusahaan ditunggu di juru bro dipantau, itu persoalan pak, masalah. Ujian soal salah kayaknya sih anak kurung hak itu teh kalau berguna pihak ada lain pemajikan unggul diberi teh awewe di tiap warung diberi dapat gue sampai setara ajakan sare di pagi dor anak itu pak si eta mah sagala karena duit usaha tempat disebutnya gue ditipun percayakan kaliku percayakan kami mana nama istuning senang-senang masalahnya sih anak pak sok tinggal itu mualilah begitu ditunda deh namun gitu mah diberi senang kalau Jakarta diperhatikan sodako kayak tak kudu nama jawaban bener tehnya loba sodako halus kapot terus kadu pas supaya ditinjil mobil harga rumah seseorang ayo dulu rumah barang keakan kawasan mana nama buat turun mobil mobil misalkan di karpet jadinya ayo kalau teman tukang ngesri ini bapak mah tukang kokoret itu tukang menyimak nanti kamu tuh lagi tapi pas salah ngalepetan soal jadi mohon maaf seseorang tidak bisa dikatakan dia hidup gagal ketika dia miskin. Mohon maaf nih, ketika kita mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah fitnah ujian, jadi semua orang bagaimanapun kondisinya, nu beunghar, nu miskin, nu cager, nu geuning, nu senang, nu susah, semua mereka sedang diuji. Makanya hidup di dunia ini kita jangan terlalu mengharap karena dunia ini tempat ujian. Sok Ramadan ayeuna mah kan mau puasa Ramadan teu tingkatnya umum khusus tamu khusus apa butuh lagi Gusti Allah yang umum. Nah, kita harus yakin kebaikan keburukan di dunia ini hanya ujian. Tempat kesenangan yang hakiki, tempat yang patut kita harapkan itu akhirat, karena akhirat abadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Itu kan surat di ya. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang mensucikan diri. Terus qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, dia ingat kepada Allah Tuhannya, pas sholat kemudian dia sholat menyembah Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Wasallam bal tu'thiruna hayatad dunya. Bal tu'thirun, akan tetapi tu'thiruna, kamu lebih mementingkan hayatad dunya, kehidupan dunia ini. Padahal semua juga tahu hidup di dunia ini hanya mungkin, panjang umur mungkin, benar mungkin, sehat mungkin, nu pasti mahal. Tapi bal tu'thiruna hayatad, kunaon dipentingkeun bae. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat khairun lebih halus, wa abqa dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya berita ini lafis suhufil ula, yakin dina kitab-kitab terdahulu, suhuf terdahulu geus dibedakeun. Suhuf Ibrahim wa Musa, tegasna suhuf Nabi Ibrahim sareng Nabi Musa di dulu sudah diberitakan. Nah, urang kadi poho deui teu merhatikeun. Sing bertanda dunia itu ujian. Kita diberi sehat, entong senang sebetulnya mah, syukur. Alhamdulillah, Gusti urang diberi sehat. Ya, urang terang, ieu sehatnya malilanya untuk sehat ibadah.
nanti kamu terus ya. Makanya pada sore ini saya sangat bergembira bisa berkumpul bersama jamaah yang dimuliakan Allah dalam keadaan insya Allah sahur semua, dan sahur kita iman dan ikhtisan. Mudah-mudahan pahala Ramadan 70 kali lipat Pak. Berjamaah kedua. Kemudian yang ini Pak sekilas saja pasti sudah tahu, memberikan takjil ya besar kayaknya. Tawasul dengan pengajian ini, mohon maaf materi tidak hajat tadi padu. Saya ngomong bahasa Indonesia adalah ngomong kalau puasa merudet gitu. Payana hajat teka pajen sono bina ku hasil Ramadan, tawasul ku pamawasan dinten sonten ayeuna urang hoyong panjang yuswa kaleehna, hoyong sehat, hoyong barokah. Daya dipuntangan urang iwati ka Gusti Anu Maha Suci. Gusti maparingan panghampura kajalmi anu sawu, mudah-mudahan urang sing lebet dosa urang anu parantos kalampung, mudah-mudahan aya dina panghampura Allah taala. Anu kadahna urang cilaka teh jadi kusabab dihampura dosa urang hoyong sukses, hoyong raos, hoyong geunah, hoyong diapit, dijaring, hoyong tetep dituduhkeun kana jalan anu bener sareng Allah. Alhamdulillah di pamosan urang sadaya nasib panjang yuswa bari barokah, hoyong sehat walafiat, kula wargi urang sing saroweh, usaha urang sing malajeng, nu teu damang sing enggal didamangkeun, gaduh pamangsaran cita-cita sing dihasilkeun, utamina mudah-mudahan urang salamina aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila berasa sekitu nu kapiatur hapunten anu kasuhun kira melakukan dari hapunten. Allahumma fiqh wa aqim wa assalamualaikum warahmatullahi